Tapi ada sesuatu yang mungkin menarik ya. Mas Riko kan kapan hari sempat juga ya apa bicara tentang apa sih yang manifestor apa project apa human Mm-mm. design ya. Human design itu kan nampaknya memang dengan seseorang lahir di tanggal tertentu Mm-mm. itu kayaknya kok semesta ini udah ngasih peran yang beda-beda setiap orang gitu loh. Mm-mm. Yang jadi masalah adalah terkadang kita itu selalu ingin mengikuti perannya orang lain gitu loh. Mm. Nah, eh ini penting Mas untuk kemudian dijelaskan gitu supaya minimal ketika kemudian kita udah kenal sama diri kita Mm-mm. itu tuh kita mau menginvestasikan diri di bidang mana itu Mm. kita nggak buang-buang waktu, tenaga, Mm-mm. pikiran dan finansial gitu. Itu kalau Mas Riko gimana? Jadi gini, ketika kita sadar, tanggal lahirnya itu udah nggak berlaku. Ketika sadar tanggal lahir udah nggak berlaku. Kan nggak berlaku, sama bebas mau jadi apa. Maksudnya bisa menentukan sendiri atau gimana? Bisa menentukan sendiri, terserah. Asal sampai stay cukup lama. Oke. Nah, Di kelas ada kelahiran kedua, dibahas itu ya. dibahas. Shifting identitas itu. Mm-mm. Gampang kalau itu, Gampang ya? gampang. Gampang terus Yang pokoknya. penting tasnya gimana biar bisa stabil di open awareness. Aslinya itu yang penting. Karena walaupun kalian bisa ganti identitas, entah caranya apa, tapi setiap identitas dan ceritanya, kalau kalian melekat, pasti kalian menderita. Mau kalian sekaya apapun. Iya, 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 Itu. iya. Kalau Kalau melekat. melekat. Makanya Jadi, zaman heeh. zaman dulu itu kan lebih ke satsang, tapi satsangnya itu nggak diskusi. Muridnya itu cuma disuruh ngikut gurunya. Entah misal Gautama sama Sariputa, ya Sariputanya disuruh ngikut kemanapun selama seminggu. Nggak ngomong-ngomongan, disuruh ngikut doang. Nah, di situ lebih jelas, lebih clear lah. Nuansanya itu lebih clear. Karena orang tercerahkan itu berperannya itu aslinya bukan sebagai guru, tapi sebagai cermin. Nah, pada saat Mas Riko ngomong kayak gini tuh bisa nggak stay of awareness pada saat ngomong yang justru kemudian Mm-mm, ngomong kan melibatkan pikiran. mm-mm. Bisa, Bisa ya? bisa. Gimana tuh, Mas? Karena pikiran ada di dalam kesadaran. Jadi kayak contoh kasus pernah privat ya kita ya. Ada Om Joko, ada aku. Mm-mm. Ada mbak-mbak. Mm-mm. Mbak-mbak umurnya 40-an lah. Mbak-mbaknya ini cerita berulang kali sampai 3 jaman. Om Joko wis motong bolak-balik. Iya, Ya aku iya, cuma iya. dengerin tok. Nah, ketika dia tanya solusi, tak kasih, udah selesai pulang kita. Jadi itu. Jadi kalian tetap akan bisa ngomong walaupun kalian tetap sadar. Karena sadar adalah naturalnya kalian, bukan usaha. Makanya zaman Hmm. dulu itu orang tercerahkan tuh aslinya yang paten adalah sebagai cermin, bukan sebagai pengajar. Jadi kalian ngikut kemanapun, kemudian pelan-pelan kalian ingat terhadap diri kalian sendiri. Oh ternyata sama, aku adalah ini, dia adalah aku juga. Oke. Berarti kalau versinya Mas Riko, untuk kemudian kita hening di kekosongan yang sadar itu nggak harus Mm-mm. lewat diem, ngomong pun Ngomong bisa. pun bisa, Ngomong pun bisa itu lewat apa? Lewat peripheral auditory atau gimana? ngomong pun Enggak, bisa. maksudnya kita sambil ngomong tapi Mm-mm. tetap stay di kesadaran. Mm-mm. Itu tekniknya pakai teknik apa? Nggak pakai teknik. Jadi peripheral itu cuma teknik pintu. Ketika sampean udah di dalam ruangan, ya lupakan tekniknya. Hmm. Jadi tetap sampean harus sadar dan itu otomatis. Poinnya Tiba-tiba adalah sampean sadar itu bisa tadi ya. sadar dan bisa ngomong. Nah, ketika sampean udah bisa itu, sampean akan bisa sadar ketika mimpi. Kemudian ketika sampean bisa sadar saat mimpi, mimpi tidak diperlukan. Sampean akan sadar saat tidur, kemudian tamat. Sadar saat mimpi. Tuh, Ketika makanya sudah bisa itu, mimpi tidak mimpi tidak diperlukan. diperlukan. Kemudian ya tidur sampean tetap sadar, selesai turia. Terus mau ngapain? Ya udah. Iya, 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 Nah, iya, itu. iya. Waduh, mantap. Di teman-teman yang mau memperdalam, oh, ada yang mual-mual ya dengernya. Hamil kamu paling. Ambil. Bisa ayo. Eh, Datanglah ya di Mercure ya, tanggal 22 teman-teman. Very viral, keren katanya. Oh, sip. Yang masih penasaran dengan pelajaran-pelajaran keren dari Mas Riko, silakan datang ya. Oke, tanggal 22 jangan lupa di Surabaya. Nanti yang mau daftar bisa kontak admin Ngaji Roso.
Mas, ini banyak teman-teman yang ini yang jelas dia pasti belum ikut kelas apa Mas? Vale Orgasma? Oh iya. Kelas apa namanya itu? Bersejiwa. Bersejiwa ya. Ini belum ikut kelas nih. Pengen pengen tahu, minta di spill sedikit gitu. Mas Riko katanya sering berbicara tentang Vale Orgasme. Hmm, Orgasme panjang tanpa ejakulasi. Ini kan kalau versinya Mas Riko kan dianggap sebagai jalan spiritual gitu ya. Apa yang sebenarnya terbangun Mas dari praktik ini Mas? terbangun. Iya, maksudnya eh Penis. Penisnya bangun. gimana? Gimana Jadi Mas? gini. Jadi seks itu kalau menurut tradisi Do itu ada dua tipe. Tradisi Seks apa? Do, Duh, tahu. tahu. Jadi Oke. itu ada dua tipe. Yang pertama sex doing, yang kita genjot-genjotan. Kemudian sex being, seks kehadiran. Kalian tidak akan bisa mengalami sex being tanpa terlebih dahulu sex doing. Jadi sex doing dulu, setelah ritmenya udah cukup, kerasa siklik energinya kerasa, kemudian sex being. Nah, itu panjang. Itu 6 bulan video kalau nggak salah ya. Iya, iya. Sekitar durasi 16 jaman. Jadi kalian perlu belajar benar-benar karena kemungkinan besar larinya akan ke dry orgasme. Dry orgasme itu adalah maksudnya ketika kalian mau ejakulasi kalian tahan. Akhirnya terjadi orgasme lokal di area panggul tanpa terjadinya ejakulasi. Nah, ini bahaya. Karena apa? Karena ketika kalian udah di poin 9, itu sperma udah dipompa dari epididymis ke prostat. Yang bener berarti di poin berapa? 7. Di poin 7 kalian harus sudah bisa mengelola ritme. Enggak, ini kita ngomongin dry orgasme. Oke, Dry orgasme kalian lakukan ketika di poin 9 kalian tahan. Nah, kita nggak tahu itu tekanannya berapa dari sperma mau melontar ke pucuk penisnya. Kemudian kalian tekan. Itu kayak kalian nyumbat selang yang nggak tahu tekanannya berapa. Lama-lama prostat kalian bermasalah. Makanya di tradisi Do atau di tradisi tantra sih, kalau Do lebih oke lah dry orgasme, tapi seenggaknya 8 kali seks kalian jangan ejakulasi, bahkan jangan dry orgasme. Ini bukannya bentuk tantra yang baru gitu, Mas? Enggak, ini tantra Ini lama. tantra. Tantra Benar, lama tantra. malahan. Oke. Jadi kalian sex doing kemudian sex being, dan itu cuma satu segmen dari tantra. Tantra itu luas, nggak cuma seks. Tapi di Indonesia taunya tantra itu seks, Iya, iya, padahal iya. bukan. Tantra itu lebih kuno, bahkan dari Hindu, bahkan dari Astawakra. Astawakra itu setelah Hindu. Tantra dulu, Hindu, Astawakra.